Dan saya mau tanya pertanyaan magic kita. Ini selalu kita tanyain ke tamu-tamu Bullsize kita ini. Kalau Mas Restu harus merangkum diri Mas Restu dalam 3 kata, apa itu? Merangkum 3 kata. Apa ya? Saya orangnya lapar segala hal gitu kan. Terus saya suka inovasi, dan mungkin terakhir itu adalah saya suka creativity. Mantap, ini semua benar-benar sangat menunjang ya dengan apa yang Mas Restu sekarang lakukan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang kembali di episode Bullseye kali ini. Episode ini saya akan ditemani seorang yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kita akan membahas dari mulai personal background beliau hingga perjalanan karir dan kondisi saat ini. Untuk itu, mari kita mulai saja tanpa saya banyak perpanjang. Saya perkenalkan Mas Restu Setia Lugina. Halo Mas. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Oke. Daripada saya yang ngenalin, mending Mas Restu sendiri nih yang kenalin ke teman-teman penonton semua. Oke, perkenalkan saya Restu Setia Lugina. Saat ini saya bekerja di PT Jojonomic Indonesia sebagai VP of Product di sana, yang mana saya sudah hampir 6 tahun lebih ya di company tersebut gitu kan, dan menjalani karir mulai dari seorang programmer sampai sekarang menjadi seorang VP of Product gitu. Wow. Background-nya mungkin saya dari pendidikannya saya dari keguruan sebetulnya, tapi keguruannya ilmu komputer. Jadi sebelum saya masuk ke PT Jojonomic, saya pernah jadi seorang guru selama 3 tahun. Itu kebetulan mungkin rezekinya di non keguruan ya, masuk ke dunia industri startup yang mana memang itu udah jadi sebuah goals juga ya dari awal, bahwa dari awal saya pengen masuk ke dunia industri yang lebih sesungguhnya ya, gitu, lebih ke IT industri gitu. Oke, menarik. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi awalnya punya ini saya akan bahas lebih lanjut lagi di kemudian. Cuman ini menarik karena background guru lalu terjun ke dunia startup dan masuk ke bisnis menarik. Sebelum kita masuk ke yang inti pembicaraan seperti itu, boleh kita juga ngobrol santai dulu kayak selain pekerjaan yang ada sekarang, adakah hobi atau sampingan yang untuk fun, untuk relaxing Mas Restu lakukan saat ini? Ya, mungkin hobinya juga masih relate ke pekerjaan ya. Jadi saya suka dari 2007 sudah mulai menyukai desain gitu kan, mulai menyukai seni gitu kan. Bahkan mungkin dari jauh-jauh hari sebelum saya masuk ke industri, masih di universitas, saya udah mulai suka yang namanya seni. Jadi lebih ke seni desain gitu kan, seni desain gambar gitu kan, musik juga, tapi musik lebih ke mendengarkan aja, main gitar dikit-dikit aja gitu. Dan mungkin dari 2017 udah mulai research dan coba mengimplementasi sebuah produk, karena kan saat itu saya lagi hanya sebagai programmer, coders gitu kan, hobi di luar itu supaya saya refresh itu ya saya mendesain. Nah, begitu pun juga saat ini, karena saya juga hubungan dengan produk, lalu juga ikut juga dalam pengembangan desain produk juga, gitu kan. Ada beberapa pakem kan yang mungkin kalau di company, pasti pakemnya seperti ini. Kadang-kadang kita perlu refresh, mendesain sesuatu hal yang berbeda, gitu kan. Nah, itu juga kadang menjadi sebuah hobi yang saya gambar sesuatu, saya mendesain UI apa gitu, saya coba publish di suatu tempat gitu kan. Lalu biasanya kadang-kadang dari sana dapat inspirasi, yang mana ini juga inspirasi terus bisa saya mulai implementasi. Jadi ya hobinya nggak jauh-jauh beda sama pekerjaan sekarang sih. Jadi mulai dari desain UI, UX gitu kan, desain gambar, terus juga mungkin musik gitu kan. Lalu terakhir mungkin ya masih karena background programming, sampai saat ini ya ngoding itu jadi satu hal refreshing juga gitu, karena udah jauh dari industri coding ya, jadi udah nggak ngoding, jadi ngoding itu sebuah hal yang refreshing gitu.
Oke, oke. Jadi yang dulu malah sebuah pekerjaan sekarang menjadi sebuah hobi ya. Jadi itu untuk refresh lagi masa-masa itu, dan itu ya memang sih benar kalau saya pikir-pikir juga melakukan sesuatu yang dulu kita sukai terus sekarang kita nggak harus melakukan itu lagi karena pekerjaan, itu memang bisa sebuah jadi hobi, walaupun mungkin buat banyak orang buat saya sendiri nih misalnya yang bukan atau tidak memiliki background coding sama sekali, kayak sesuatu yang sangat rumit. Oke, menarik. Jadi tadi Mas Restu udah bilang sedikit nih kalau Mas Restu ini punya background keguruan. Bisa cerita sedikit gimana dari situ lompat ke jadi programmer. Dan by the way, programmernya ini ada fokusnya kah ke back end, front end, atau ke desainernya? Oke. Jadi mungkin awal mulanya mungkin karena silsilah keluarga ya, mungkin background keluarga guru PNS yang mana harapannya mungkin orang tua anaknya juga mengikuti jejak karir gitu kan. Sedangkan dari zaman saya SMA gitu sudah interestnya adalah ke dunia IT gitu kan. Saya suka komputer gitu kan. Makanya saya masuknya ke SMK waktu itu. Jadi saya ambil SMK RPL gitu kan. Di sana mulai mengenal dunia programming. Tapi saat kelas 3 gitu kan, orang tua suruh ambil keguruan. Tapi karena saya tidak mau jadi guru waktu itu dengan berbagai alasan, perdebatan, akhirnya ambil jalan tengah. Ambillah pendidikan ilmu komputer di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi ada keguruannya tapi tetap ada ilmu komputer. Jadi next-nya itu akan jadi guru komputer lah di SMK gitu kan, atau di SMA gitu. Nah, dari sana kita ambil jalan tengah, saya masuk ke universitas. Di sana malah setiap mata kuliah pendidikan saya kurang interest, jadi kadang-kadang nugas copy paste dari temen gitu kan ya. Sedangkan saat mata kuliah yang hubungannya dengan pemrograman waktu itu benar-benar saya harus jadi top of the top gitu kan, bukan hanya satu kelas tapi benar satu angkatan saya harus top of the top gitu kan. Dan di sana berlanjut mungkin 2013 kalau nggak salah mulai era keemasannya startup ya, mulai rame startup gitu kan. Dan waktu itu kebetulan karena di Bandung ada Bandung Digital Valley gitu kan. Jadi di sana saya berpikir kenapa enggak saya bikin startup gitu. Nah, gara-gara bikin startup gitu kan, walaupun nggak jadi waktu itu, akhirnya saya lulusnya agak telat nih gitu kan, gara-gara ikutan lomba terus gitu kan, ikutan lomba. Setelah lulus di 2014, telatnya 1 semester gitu kan, saya akhirnya diminta sama orang tua, kamu harus kerja gitu kan, kamu harus kerja jadi guru. Oke, saya berpasrah di sana gitu ya, pasrah. Oke, saya ikutin kemauan orang tua, saya jadi guru selama 3 tahun tuh, selama 3 tahun. Nah, saat 3 tahun itu mungkin saya mulai merasa boring karena kegiatan aktivitasnya mungkin bukan hal yang passionate gitu kan ya. Kalau orang passionate mungkin itu akan ngerasa happy, tapi di sana saya ngerasa kurang happy gitu kan. Dan kebetulan saya ngajar di daerah gitu, di kampung halaman saya gitu. Dan di sana saya merasa agak kurang kecocokan dari sisi culture, dari sisi teknologi juga mungkin di sana nggak begitu up to date. Nah, di sana tepat di tahun 2016 akhir saya mengatakan ke orang tua, kayaknya waktunya saya udah cukup nih. Saya udah bersabar 3 tahun, saya perlu sesuatu yang memang saya sukai. Karena saya di sini merasa tidak berkembang gitu. Jadi akhirnya saya loncat gitu kan ke Jakarta, lari ke Jakarta gitu kan, coba lamar pekerjaan ya ke PT Jojonomik. Kebetulan PT Jojonomik ini adalah industri pertama setelah saya jadi guru. Saya melamar menjadi seorang front end waktu itu, front end developer, karena kebetulan saat itu yang dibuka lowongannya hanya front end developer, dan mungkin berawal dari levelnya itu bukan di front end yang bikin produk, tapi web developer yang membuat landing page jojonomik.com gitu kan. Sebulan saya mengerjakan hal itu saja, dan HTML, CSS, JavaScript gitu kan, saya merasa agak sedikit bosen ya ibaratnya. Ini suatu hal yang menurut saya biasa, tapi ya mau gimana, kita harus profesional kan, di mana kita ditempatkan kita harus profesional. Jadi di sana saya hanya menekankan adalah profesionalisme dan bukan meminta apa yang saya butuhkan, tapi saya akan berikan apa yang saya bisa untuk perusahaan gitu kan. Jadi saya berpikir mulai dari sana saya mulai masuk ke produk gitu kan. Waktu itu di Jojo Expand saya tarik sebagai front end gitu, dan kebetulan saat itu Jojonomik lagi membuat pengembangan vertical produk beberapa. Jadi ada, kalau nggak salah ada tiga produk, ada expense, ada attendance, digital attendance, dan juga procurement. Jadi akan diplot dalam sebuah squad, bukan ya. Nah, kebetulan satu squad ini yang expense ini, tim UI-nya itu kebetulan mereka
lama nih, belum sempat membuat UI gitu pada awalnya. Jadi hanya buat UI untuk si attendance sama procurement. Nah di sana saya sebagai front end, saya bilang, oke nggak apa-apa, saya kerjain dulu. Jadi based on imajinasi gitu kan, dan based on saya mencoba menyalurkan hobi gitu kan. Hobi saya ke seni, tapi seninya saya harus sambil ngoding gitu kan. Oke, saya lihat referensi dari tempat lain, saya implementasi dari front end, dan mungkin sebagian itu saya mencoba menerapkan UI UX yang ala kadarnya saat itu, karena saya belum punya ilmunya sama sekali, saya implementasi, dan saya selalu punya komitmen seperti ini. Oke, saya nggak perlu nuntut mana UI-nya, mana tasnya yang detail dan segala macam. Oke, saya berikan aja, saya yang bisa. Itu kalau memang ada update, ada revisi, saya terima. Jadi saat itu saya selalu punya kesimpulan bahwa nggak perlu nunggu dulu nih, gitu kan. Ya udah kita berikan aja dulu, gitu. Jangan dulu nunggu topi tanggung jawab itu kita lempar ke orang lain. Ya udah kita kerjain dulu, gitu. Ya udah saya kerjain. Alhasil ternyata dari tim UI UX-nya kebetulan langsung dipegang sama CMO waktu itu. Langsung, oke nih, bagus nih, oke tambahin ini, bisa nggak bikin ini lagi, bisa bikin ini nggak, gitu kan. Jadi sampai mungkin ibaratnya saya sedikit jadi anak emas ya di tim front end, di tim UI UX itu kan, karena mampu mengimplementasikan apa yang tidak terbayangkan sebelumnya, gitu. Sampai di tahun 2018, jadi sampai 2018 saya sebagai front end, baru di 2018 itu saya ditarik jadi seorang bisnis analis. Jadi memang benar-benar gawan coder tiba-tiba ditarik jadi bisnis analis, itu kan suatu hal yang nggak pernah kepikiran sama sekali, gitu. Jadi saat saya diberikan kesempatan itu cuma boleh dijawab hari itu juga dan saat itu juga. Jadi ambil atau tinggalkan, gitu aja, gitu kan. Yaudah saya ambil dengan pemikiran adalah kapan lagi kesempatan ini saya ambil, karena mungkin besok-besok nggak akan ada lagi kesempatan, dan mungkin selamanya saya akan jadi programmer aja, gitu. Dan saya berpikir saya nggak bisa akan jadi seorang programmer terus, karena dulu saya pernah cita-cita pengen membuat startup kan, yang mana gagal karena saya nggak memahami bagaimana manajemen produk, bagaimana manajemen company, gitu kan. Dan itu semua harus saya pelajari dulu kalau suatu hari nanti saya akan buat startup sendiri, gitu. Nah, oke, akhirnya saya ambil, gitu kan, dengan harapan saya bisa belajar langsung di lapangan, gitu. Karena benar-benar nggak ada background sama sekali di bisnis analis. Sampai 2020, 2018, 2019 sampai 2020 saya mulai dipindahkan menjadi product owner waktu itu, karena biasanya di sana dulu di Geogenomic setelah bisnis analis itu naiknya adalah product owner, gitu. Sampai pandemi di tahun 2020 ada ya produk yang saya pegang waktu itu ternyata demand-nya sangat rendah karena beberapa company pada akhirnya membatalkan dealing, gitu kan. Beberapa company yang juga awalnya sudah jadi lead juga ternyata bangkrut saat itu ya. Jadi lumayan kepukul waktu itu, dan memang salah satu menjadi KPI tim product owner itu kan adalah salah satunya adalah penjualan si produk itu sendiri, gitu kan. Dan dari produk itu kita harus memvalidasi produk, dan gimana kita memvalidasi produk saat itu kalau seandainya produk tersebut juga nggak ada demand-nya sama sekali, gitu. Jadi memang karena kan expense management waktu itu adalah sebagai aplikasi yang ibaratnya ternary lah atau secondary lah dari sisi perusahaan, gitu kan. Nah, saya di sana berpikir apa nih yang perlu saya lakukan lagi nih buat Geogenomic, gitu kan. Karena beberapa teman saya malah teman-teman saya maaf waktu itu adalah bersiap-siap untuk saya mau pindah aja nih ke tempat lain karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Cuman saya balik lagi, kalau seandainya saya di tempat ini saya bisa memberikan sesuatu, gitu, dan bisa mendorong lagi Geogenomic lebih baik, gitu kan, kenapa enggak, gitu kan. Dan memang waktu itu tim lagi online semua tuh, karena semua WFH, gitu, online semua. Jadi kadang-kadang ada beberapa ibaratnya gonjang-ganjing perusahaan, gitu kan. Nah, yaudah saat itu saya coba berpikir apa sih yang bisa saya berikan, gitu kan. Momentumnya adalah karena waktu itu mulai WFH, gitu, jadi Geogenomic mulai kita bikin aplikasi task management untuk monitoring employee, monitoring sales, gitu kan, CRM dan segala macam. Oke, saat proses development itu memang karena saya di bagian part of terpisah, karena saya di bagian experience management lah grupnya, itu saya tidak ikut terlibat sama sekali. Jadi ada satu momen CEO kita ngumpulin para BA dan tim produk, gitu kan. Oke, siapa nih yang mau bantu nih, gitu kan. Karena kita perlu ngejar cepat. Oke, tapi yang pertama perlu dibikin adalah aplikasi mobile untuk sales monitoring dan task management. Oke, saya bilang saya ambil tanggung jawab itu, dan saya cuma diberikan satu developer saat itu, yaitu developer mobile saja.
Oke, saya ambil, lalu saat saya bikin, ini ceritanya lumayan lucu. Jadi disuruhnya bikin aplikasi task management dan sales monitoring, CRM, saya malah bikin aplikasi yang namanya Officeless waktu itu. Itu kan, yang sekarang malah jadi jualan utamanya Jojonomic gitu kan. Nah, jadi Officeless itu sebetulnya sebuah filosofi company kita ya. Jadi kita punya filosofi perusahaan gitu kan, kayak seperti segitiga gitulah, piramida gitu kan. Itu kita sebutnya adalah fundamentalnya Jojonomic gitu kan. Dan saya berpikir gimana caranya produk saya bisa dilihat oleh CEO gitu kan. Secara layer jauh banget nih dari product owner ke CEO gitu kan. Caranya adalah saya harus tulis nama aplikasinya sesuatu hal yang menurut dia menarik gitu kan. Oke, akhirnya saya ngobrol nih sama tim mobile. Yuk kita bikin aplikasi. Aplikasinya apa? Kita bikin aplikasinya adalah Officeless gitu kan. Officeless apa? Nah, bener-bener bingung kita mendefinisikan Officeless itu apa gitu kan. Saat itu udah kita gabungin aplikasi task management sama CRM menjadi satu tempat gitu kan, satu tempat. Oke, siapa UI UX-nya? Saya sendiri. Jadi saya benar di tahun 2020 belajar UI UX gitu kan. Ambil course, ambil Udemy gitu, segala macam saya ambil, saya pelajari, lalu saya research gitu kan. Terus juga tim mobile juga, kita bikin sesuatu yang effortnya sekali effort tapi langsung menjadi Android dan iOS gitu kan. Kan kalau dua berarti kita perlu 2 developer nih, sedangkan saya cuma dikasih 1 developer, tidak ada support backend sama sekali dan hanya memanfaatkan API yang available waktu itu. Oke, yuk kita bikin. Waktunya cuma 1 minggu waktu itu. From the scratch, bikin UI-nya 2 hari, 5 hari berikutnya benar-benar kita dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi gitu kan, 7 hari itu fully untuk bikin aplikasi mobile. Lucunya nih saat kita demo, tim task management sudah demo, tim CRM demo gitu kan, tampilan webnya. Pas giliran saya mau tampil, sudah cukup ya meetingnya. Wah, itu benar sesuatu hal yang kita sudah effort tapi ternyata tidak bisa dilihatkan gitu kan. Nggak bisa showing gitu kan di manajemen. Saya screen record, saya upload ke WhatsApp group gitu kan. Dan saya mention dan ternyata alhamdulillahnya sampai 1 minggu nggak dilihat gitu kan, nggak dilihat. Tiba-tiba beberapa hari ya sekitar 1 minggu lebih tiba-tiba di-mention lah katanya, oke nih boleh nggak di-show ke kantor ya, kita ketemu. Akhirnya saya bawa ke kantor, saya perlihatkan aplikasinya ini, lalu saya ditanya maksudnya mau bikin aplikasi apa nih gitu kan. Lalu waktu itu saya mengatakan dengan spontan, saya mau bikin aplikasi all-in-one tools for business, saya bilang kayak gitu kan. Karena bukan cuma CRM, task management, tapi mungkin aplikasi experience management, digital identity kita masukkan ke dalam semua. Gitu waktu itu. Akhirnya manajemen mulai tertarik, kita mulai pengembangan, tetapi menjadi small team saja. Jadi bukan prioritas dari company, itu kan bukan prioritas. Tapi saya berpikir waktu itu gimana caranya produk ini akan menjadi prioritas. Yang pertama adalah bukan saya nuntut, tolong dong jadikan utama nih produk ini gitu kan, karena belum ada evidence-nya bahwa produknya bakal sukses gitu kan, nggak ada. Hasil yang saya lakukan adalah saya harus bisa masuk ke dalam tim tech gitu kan. Saya benar-benar harus menyatu dengan tim tech karena kebetulan saat itu mohon maaf tim tech kita sedikit terpisah-pisah. Karena di tahun 2019 yang awalnya squad produk sekarang dipisah menjadi tim front end, tim mobile, tim back end. Yang mana kadang-kadang mungkin waktu itu dibikin semacam SOP sendiri ya. Kalau masuk ke tim front end gini SOP-nya ya, back end seperti ini gitu kan. Dan tim BA atau tim produk harus menyesuaikan gitu kan kebutuhan. Dan alhasil kalau kita bikin produk kita harus maju dengan goals yang bersama gitu kan. Akhirnya yang saya lakukan adalah yaudah saya dekatin timnya dulu, kita samakan dulu goals-nya apa. Cuman sayangnya waktu itu saya belum punya gambaran bahwa Officeless itu akan jadi seperti apa. Pas banget di 2020 itu di bulan Agustusan kita dapat project gitu kan, tetapi yang menjadi masalah ini adalah masalah yang selalu terulang. Kita dapat project baru atau customer besar baru, karena kalau di bisnis itu aplikasi itu biasanya nggak langsung plug-and-plug dipakai ya, nggak seperti B2C. Biasanya tetap ada customisasi, disesuaikan kebutuhan, karena kan setiap bisnis itu unik ya. Jadi ada satu customer, mereka butuh sesuatu gitu kan, dan pada akhirnya kita selalu hire nambah resource gitu kan. Dan yang terjadi ya memang nambah, income kita nambah, tapi pengeluaran pun juga selalu jadi nambah gitu kan. Nah, saya melihat di sana tiba-tiba dari CEO kita berpikir menyampaikan ada solusi nggak kira-kira kita nambah project tapi nggak nambah resource, gimana ya caranya gitu kan ya. Hasil waktu itu kita mencari apa ya yang bisa kita lakukan. Suatu ketika saya
membaca sebuah artikel tentang no code waktu itu. Saya membaca no code bahwa kita bisa melakukan kita bisa mendevelop sebuah aplikasi tanpa harus melakukan codingan sama sekali gitu. Tapi saya lihat beberapa no code saat itu tetap skill programming tetap dibutuhkan. Pengetahuan knowledge terkait dengan programming juga tetap masih dibutuhkan gitu. Oke, saya baca gitu kan, dan dengan tim yang semakin menipis karena waktu itu banyak tim kita yang memang pindah haluan gitu kan, tim tech-nya, tim produknya gitu kan, dan yang malah menurut saya menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa masuk gitu kan, karena kita perlu orang yang memang satu visi dengan goal bersama agar menciptakan produk yang bagus juga. Oke, akhirnya tahun 2019 akhir kita ketemu, 2020 akhir kita ketemu formulanya, kita akan bikin seperti apa. Ternyata kita sudah melakukannya, tapi dalam bentuk library. Jadi no-code kita tuh mungkin berasal dari library tim engineer. Jadi back-end, front-end punya library, biasanya kan tinggal reuse pakai aja. Oke, kenapa nggak ini kita jadikan sebuah blok nih, kayak semacam puzzle atau semacam Lego gitu kan, yang bisa ngebentuk menjadi sebuah aplikasi. Kenapa nggak? Gitu. Oke, dengan keterbatasan waktu itu pengetahuan gitu kan, kita gali, kita riset, kita coba berbagai macam no-code gitu kan. Sayangnya 2020 memang sangat belum populer gitu kan, no-code itu sangat tidak populer waktu itu, jadi referensi memang sedikit gitu kan. Akhirnya kita menciptakan, kita harus menciptakan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang mudah gitu kan. Pas banget di tahun 2020, mohon maaf waktu itu akhir 2020 CTO kita lagi sakit, jadi CTO lagi sakit gitu kan, mudah-mudahan nggak denger ya Mas Ali Sangaji. CTO saya lagi sakit, terus saya dan tim lead backend ngobrol, mau nggak kita implementasi ide ini gitu kan. Idenya memang sangat gila, kita punya UI builder, kita punya database builder, kita punya backend builder, dan semuanya tanpa harus melakukan pengodingan sama sekali. Tapi kalau ada orang basicnya programming juga tetap pakai, mereka bisa pakai sebuah block script di sana gitu. Oke, gitu kan. Kita nggak tiba-tiba di saat yang bersama juga CEO manggil kita gitu kan, karena kebetulan akibat officers ini jadi lumayan dekatnya dengan CEO-nya, dan dari CEO bilang bisa nggak kita bikin sesuatu hal yang bikin aplikasi itu, yang ngoding itu bukan programmer tapi level BA gitu, level sistem analis lah gitu kan. Saya bilang oke, kita coba lakukan gitu. Akhirnya kita bikin officers ini, kita rubah yang awalnya adalah all-in-one business, kita menjadikan sebuah no-code platform gitu kan. Kita bikin selama, lucunya itu kita 2 minggu prototype kita jadi back-end buildernya jadi, database buildernya jadi, UI builder itu jadi, tapi dengan memang sangat prototype sekali waktu itu. Kita showing gitu kan, CEO kita suka gitu kan, lalu kita pengembangan gitu kan, dengan resource cuma 3 orang, jadi saya sebagai produk, lalu ada tim lead back-end sama tim mobile saja, tim front-end diikut sertakan juga, 4 orang berarti. Akhirnya kita bikin sampai dengan akhir Januari CTO kita balik lagi. Tiba-tiba tim lead back-end kita lumayan menyombongkan diri, kita udah bikin sesuatu. Dia tanya, ini apa gitu kan. Oke, di sana terjadi perdebatan yang lumayan keras karena mungkin sedikit misinformation ke CTO, karena memang waktu itu kan CTO pasti kan jelas ya harus memastikan bahwa produk yang dibikin itu benar itu kan, dan segala macam gitu kan, tiba-tiba kita bikin sesuatu hal yang memang di luar dari kebiasaannya di Genomic gitu kan. Akhirnya CEO kita mengatakan, apa jaminan kamu membuat officers ini bisa menjawab bisnis gitu kan. Terus saya, karena waktu itu prototipenya itu masih sangat jelek sekali gitu kan, saya bilang mungkin saat ini saya nggak bisa menjawab jaminannya, tapi mungkin 1 semester ke depan ini mulai terjawab, bakal ada proyek-proyek yang masuk, itu akan bisa kita kembangkan karena kita belum punya HCMS, kita belum punya aplikasi Salesforce gitu kan, dan semua ini bisa dibikin di atas Visuals. Jadi cita-citanya ke sana, goalsnya sama, dan kebetulan tim tech kita punya goals yang sama, jadi semangatnya benar-benar berapi-api. Kalau pertengahan 2020 itu cuma 2 orang saja nih yang berapi-api, ini di tahun 2021 mengapi-api adalah tim tech-nya, jadi udah paham nih kita akan bikin apa. Jadi dari 2021 Januari sampai dengan Maret itu kita benar-benar full ngebut gimana caranya kita buktikan bahwa no-code ini bisa. Pas banget waktu itu adalah di Maret itu, oke, kan kita mau bikin aplikasi task management, bisa nggak tuh lu bikin aplikasi task management pakai Office ini? Waktunya seminggu ya, gitu kan, bilang ini. Seminggu, saya bilang 2 hari selesai. Gitu kan. Aplikasi task management ini adalah aplikasi yang bukan hanya cocok untuk developer, tapi buat developer, sistem analis, sales,
tim customer experience itu. Pokoknya semua orang di Jojonomic itu akan bisa pakai aplikasi ini dan bisa dilihat hulu ke hilirnya. Saya bilang kayak gitu. Oke, tuh saya tunggu ya 1 minggu ya. Akhirnya saya ke booth dan kebetulan karena memang desain sistemnya sudah ada, kan paling enak kalau sudah ada desain sistemnya, saya implementasi sebagai uji ya, pembuktian bahwa nih Office itu bisa bikin loh aplikasi. Akhirnya dalam waktu 2 hari kurang, saya langsung show. Oke, ini aplikasinya, saya perlihatkan bagaimana flow-nya, bagaimana aplikasi webnya, bagaimana mobile-nya gitu kan. Dan sudah terintegrasi dengan beberapa eksternal aplikasi waktu itu. Semua orang takjub karena karena dulu kita pernah bikin aplikasi task management 1 tahun nggak beres gitu kan. Ini tiba-tiba dengan waktu 2 hari selesai gitu kan. Dengan resource cuma 1 orang gitu kan. Wow gitu kan. Wah benar nih bisa nih gitu kan kalau gitu kan. Dan akhirnya itu seperti keajaiban yang awalnya mungkin mempertanyakan gitu kan. Mungkin bukan nggak yakin tapi mempertanyakan benar nggak sih bisa gitu kan. Itu langsung ke switch bahwa oke, yuk kita coba nih kembangkan Officeless ini menjadi no-code platform terbaik nih. Akhirnya pulih dan kalau nggak salah bulan April itu sudah mulai ada project yang masuk gitu kan, aplikasi HCMS untuk salah satu BPD di Indonesia, BPD besar. Itu langsung dikembangkan menggunakan Officeless gitu kan. Dan dari sana terus-terusan dan beberapa customer kita tanya, kok bikin aplikasinya cepat banget sih, kok custom bisa cepat banget sih gitu kan. Waktu itu kita nggak pernah bilang bahwa kita punya tools-nya. Jadi itu hanya sebagai formula rahasia aja, jadi dapur kita aja. Gitu. Nah, waktu itu memang kita bilang ibaratnya kalau IDE-nya lah, kita sebut studionya itu memang dikhususkan untuk internal kita gitu, nggak untuk dijual. Banyak market yang nanya sampai di awal, kalau tidak salah bulan September yang waktu mulai ada varian Delta, tiba-tiba customer datang ke kantor gitu kan. Kebetulan waktu itu yang datang cuma ada Mas Asto karena kan benar-benar full WFH lah gitu. CEO kita dan juga mungkin beberapa ini bertanya, ini gimana sih bisa bikin aplikasi cepat banget sih, kok kemarin minta perubahan tiba-tiba 1 jam berikutnya sudah di-deliver gitu kan, dan mobile juga kok bisa juga gitu kan. Oke, saking banyak yang tanya gitu kan, akhirnya mau nggak kita coba ini dijual gitu. Dan mungkin dari sanalah mungkin produk makin bagus, perusahaan juga secara income juga alhamdulillah semakin meningkat gitu kan, dan kita pernah punya checkpoint bagus banget gitu di tahun 2022 gitu kan. Itu juga relate kepada karir. Jadi saat kita berusaha dan tidak pernah berpikir apa yang akan saya dapatkan gitu kan, waktu itu saya cuma push, padahal secara tanggung jawab saya bukan tanggung jawab dalam bikin produk baru, saya di produknya expand gitu. Tapi di 2020 saya malah mencoba memikirkan dan membuat sebuah produk yang memang di luar dari tanggung jawab saya gitu. Ibaratnya itu side job gitu kan. Dan di sana perusahaan income-nya naik gitu kan, produknya juga makin mature gitu kan, dan ke kita pun juga akhirnya secara karir juga jadinya naik juga gitu, rezeki juga alhamdulillah. Jadi kadang kan ada orang yang selalu berpikir ya udah apa ini yang akan kita dapat, tapi waktu itu saya cuma berpikir apa yang saya bisa berikan. Oke, saya nggak mikirin apa yang nanti akan kita dapat, tapi saya percaya kalau kita berikan sesuatu yang bagus, kita juga akan dapat feedback yang bagus juga gitu. Jadi 2021, 2022 itu awal 2022 kita udah mulai memperkenalkan studio Officeless kita, sampai di mana salah satu BUMN besar kita udah pakai studio kita untuk membuat surrounding aplikasi. Dan itu sebuah satu prestasi yang menurut saya luar biasa, karena produk baru kita launch gitu kan studionya, dan sekarang sudah dipakai, dan ternyata di sana sudah puluhan aplikasi dibuat di atas si Officeless itu. Gitu. Dan pengembangannya pun selalu kita berpacu kepada apa sih yang kita inginkan gitu kan, bukan dari Jojonomic apa yang kita inginkan, tapi selalu berpacu kira-kira customer kita lagi butuh apa sih, lagi pengen apa sih gitu kan. Dan mungkin kalau B2C lebih susah ya menurut saya untuk mencari validasi, karena tiap orang parameter akan banyak sekali. Tapi kalau untuk di dunia B2B itu kan kita dengan gampang, karena kita punya segmen yang jelas, kita segmennya siapa dan customer kita seperti apa gitu kan, dan yang jelas pasti masuk ke tim yang seperti apa gitu kan, dan need-nya pun juga gampang banget untuk kita tarik gitu kan. Dan itu yang membuat Officeless ini berkembang begitu pesat. Mungkin perbandingannya kalau saya compare dengan produk Jojonomic yang sebelumnya, yang mana selama 3 tahun development itu ibaratnya ya step by stepnya, langkahnya ibaratnya langkah kecil, sedangkan untuk Officeless sendiri dalam waktu 1 tahun langkahnya benar-benar luar biasa besar gitu, besar gitu. Dan
challenging yang paling besar adalah di saat saya mencoba merebuild timnya. Jadi bikin produk itu adalah nomor 2, tapi yang paling susah adalah nge-rebuild timnya. Jadi culture yang waktu itu saya usahakan. Jadi 2020 tuh sibuknya bukan mikirin gimana produknya, jadi maksudnya seperti apa, tapi gimana caranya timnya bisa punya goals yang sama gitu. Jadi gimana caranya itu Mas? Waktu apa namanya mencoba rebuild tim ini, gimana cara buat culture untuk inovasi ini selalu ada ke tim itu, apa yang Mas Restu tanamkan ke tim member nih? Nah, jadi waktu itu memang beberapa orang mungkin tidak satu visi ya, gitu kan, karena visinya mungkin berbeda tempat lah sama Jujunomic gitu kan, sama saya juga gitu. Kebetulan saya dengan Jujunomic saya punya visi yang sama gitu kan. Dan saat itu yang saya coba lakukan adalah pendekatannya adalah ini adalah company tempat kita bekerja. Jadi kalau memang kita nggak punya visi yang sama gitu kan, ya better kita mencari tempat yang lebih bagus buat kita. Nah, tapi saya tidak mengatakan secara eksplisit ya ke orang tersebut. Saya mencoba menyadarkan bahwa ini kebutuhan customer, ini adalah kebutuhan dari si company kita. Padahal sejujurnya Officeless waktu itu nggak dibutuhin sama Jujunomic gitu kan. Dan waktu itu lucunya sekali bahwa dulu saya punya ibaratnya kita dinaungi dalam satu lead, satu C-level gitu kan. Cuman kebetulan C-levelnya itu memang pindah ya ke lain tempat dan mungkin ada satu kekosongan. Jadi di sana lucunya adalah saya dan ada 2 orang lagi tim BA gitu kan, tim produk itu langsung men-take over mengelit satu tim produk ini. Gitu. Tapi ternyata waktu itu saya berpikiran ketika saya sudah bisa ngelit satu tim produk ini, kayaknya nggak cukup nih kalau produk doang. Saya harus ngelit semuanya, terutama tim tech saya bilang. Nah oke, saya dekatin lah para lead-nya. Jadi dekatinya adalah supaya mereka punya visi yang sama. Karena nggak bisa kalau saya mainnya langsung dari bawah. Saya harus lead-nya dulu. Biar lead-nya itu yang akan menjelaskan ke timnya. Saya dekatin gitu kan, baik back-end, front-end, sampai mobile gitu kan saya dekatin. Oke, lalu kita kumpul bersama gitu kan, menjelaskan apa sih goals kita dan bla 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 gitu kan. Mungkin agak sedikit gimmick juga sih waktu itu bahwa ini Officeless bla bla bla. Padahal waktu itu secara company tidak melihat ya saya itu. Tapi saya mencoba berbicara semeyakinkan mungkin lah waktu itu dan dari sana teman-teman diperlihatkan beberapa fakta ya, mulai dari no-code itu jadi seperti apa. Mungkin referensi saya Gartner saya lihatin seperti apa. Oke, yuk kita bikin gitu kan. Tapi tetap tugas utama kita adalah mengakomodir kebutuhan customer. Timnya di-rebuild gitu kan. Mungkin ada beberapa tim yang memang secara personal nggak satu visi, mereka akhirnya keluar gitu kan, dan kita akhirnya mendapatkan lagi personal yang baru. Dan setiap ada yang keluar pasti ada yang baru lagi nih, ada yang baru, dan ternyata adalah yang kunci utamanya adalah saat onboarding. Jadi orang yang lama mungkin agak susah nih untuk kita switch ya secara pemikiran gitu kan ya. Karena dia udah punya ini sendiri ya, percaya. Benar, betul. Dia sendiri. Betul. Jadi waktu itu caranya adalah saat onboarding. Jadi waktu tim HR saya bilang pokoknya semua yang masuk ke tim produk, tim tech, tim QA itu lastnya adalah saya yang interview. Karena saya mau cari orang yang cocok dengan saya. Gitu. Mohon maaf karena kita harus punya pendekatan personal gitu supaya timnya sama-sama enak. Jadi waktu itu saya percaya bahwa pendekatan personal dan personalnya cocok nih sama saya gitu, dan juga cocok dengan tim yang lain, kita akan bisa berjalan secara harmonis gitu. Dan akhirnya cari memang susah banget. Jadi banyak banget yang kita hiring tapi nggak cocok. Saya tolak, barulah saya ketemu dengan komposisi yang sekarang. Dan onboarding yang dilakukan adalah bukan mengenalkan produknya, tapi mengenalkan dulu timnya seperti apa gitu, dan goals-nya tim kita tuh apa. Jadi bukan berawal dari produknya, mau bikin produk apa gitu kan, tapi lalu memperkenalkan goals tim kita tuh apa sih gitu, dan membuat culture. Jadi saat itu saya buat culture, culture-nya adalah jadi mungkin eranya 2019 ke belakang itu kita sering banget yang namanya lembur ya. Jadi kayak pulang jam 11 malam, pulang jam 12 malam, masuk lagi gitu kan. Tapi yang disayangkan tuh ada orang yang masuknya tetap pagi gitu, jam 9 pagi tank. Ada yang masuknya jam 11 siang, jam 12 siang. Karena beralasan hari sebelumnya adalah dia lembur. Nah, itulah yang membuat tidak harmonis. Jadi ada orang yang memang ya secara waktu dia pagi, tapi dia tetap pulang paling malam juga sama. Gitu kan. Tapi ada orang juga yang masuknya siang gitu kan. Kalau kita hitung 8 jam hitungannya sama aja, karena mungkin dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam itu pasti waktunya break ya, maghrib dan bisa.
itu sama aja gitu kan. Dan saya belajar 2 tahun, selama 2 tahun itu di 2018 sampai 2019 ini nggak working, nggak sehat gitu. Jadi saya mulai membuat culture kita harus disiplin gitu. Masuk jam 9 pagi dan pastikan disiplin sebelum jam 6 sore kerjaan yang di-assign di tas hari itu harus selesai. Kalau nggak selesai, tanggung jawab, harus tanggung jawab gitu. Jadi bukan disiplin pulangnya, disiplin pulang benar, tapi disiplin juga pekerjaan itu harus selesai. Jadi mau gimana pun juga kita harus disiplin. Nah, caranya apa? Bukan dengan, hey kita harus disiplin, tapi saya memberikan penjelasan. Saya dan tim lead, yuk kita berikan contoh. Karena cara Ambo bukan kita memberikan SOP, tapi memberikan contoh ke tim gitu. Jadi itulah yang membuat berubah dari eranya 2020 ke belakang masuk ke 2020 yang sampai sekarang. Itu eranya memang ibaratnya culture-nya udah sehat lah, masuk pagi pulang ya sore gitu. Ya adalah sedikit-sedikit kita lembur gitu kan, sedikit lembur, teman tidak sedurasinya nggak separah sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Dan itu employee happy ya, itu membuat employee happy dan mereka happy kerjanya gitu. Ya, kalau ya kita juga di M-Target ini juga percaya pada nanemin value ke teman-teman kita semua di sini. Kalau kita punya value-value yang kita harus melakukan pekerjaan tuh secara excellent, yang memberikan impact dan sebagai macamnya ketika mereka masuk. Mantap. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang masih relate dengan ini sebenarnya. Kalau lihat Mas Restu perjalanan awal karirnya yang ketika dari keguruan itu mulai jadi programmer yang sampai sekarang bahkan berhasil menjadi seorang VP ya. Itu kan pasti kalau dilihat di setiap role-nya itu pasti punya challenge-nya masing-masing. Kita ambil satu contoh aja ini deh, challenge ketika menjadi programmer ataupun challenge ketika menjadi VP pasti kan sangat jauh berbeda. Misalnya kalau kita lebih spesifik lagi itu kayak misalnya demand. Kalau misalnya sebagai programmer mungkin dari sisi yang mendapat demand, mendapat arahan kayak ini nggak bagus nih, ini buat kayak gini, dan itu nggak cuma dari satu orang, nggak cuma dari satu lead, kemungkinan besar akan dari banyak suara nih. Nah, ketika Mas Restu ada di posisi VP ini kan pasti menjadi yang terbalik ya, menjadi orang yang harus bisa melihat itu dari atas gitu, untuk produknya itu bagaimana dia nggak 100% bagus tapi 150% bagus gitu. Nah, kan Mas Restu udah mengalami nih dari posisi programmer ke posisi VP ini. Gimana menurut Mas Restu untuk bisa ngeimbangin demand-demand dari yang banyak berbeda ini? Oke. Betul, dulu juga pernah mengalami saat jadi front-end karena ada BA-nya, lalu juga ada tim operation, ya kan biasanya juga ada customer yang mungkin permintaan-permintaan yang atau apa ibaratnya ya, kebutuhan ya yang berbeda-beda gitu kan ya. Kadang kita harus mengakomodir yang mana gitu kan, bingung juga gitu kan, atau demand yang banyak gimana cara kita manage ya gitu kan. Jadi mungkin karena dulu karena saya mengalami dari sisi ibaratnya yang menjalankannya ya, yang ibaratnya tukangnya lah ya, yang melakukan development waktu itu. Jadi saat itu memang yang selalu saya lakukan adalah memprioritaskan. Jadi saat demand-nya tinggi nih, minta ini gitu kan, saya biasanya masukkan ke dalam to do gitu kan, lalu mencoba men-challenge dari sisi tim produknya gitu kan dulu. Jadi ini kalau ini duluan atau ini jadi seperti ini, apa ya akibatnya gitu. Dan resikonya mana yang paling tinggi gitu. Ini sudah diuji belum gitu. Nah, mungkin gara-gara saya sering melakukan pertanyaan hal itu, saya ditarik jadi TBA gitu. Jadi itu saya coba selalu challenge ini mana yang ini. Dan kadang saya mencoba menggabungkan ya, mengkombinasikan setiap demand itu, kebutuhan saya gabungkan menjadi satu solusi yang baru gitu kan, dan itu tetap mengakomodir keduanya gitu kan. Nah, karena sudah terbiasa melakukan hal itu dan juga tekanan ya, lebih ke arah tekanan gitu kan. Kalau dulu mungkin tekanannya lebih ke arah tanggung jawab saya ke
tim BA-nya, tim produknya gitu kan ya, atau ke lead squad-nya gitu kan, tanggung jawab sana. Sedangkan kan kalau saat saya sekarang jadi PP gitu kan, tanggung jawabnya bukan cuma ke atasan nih, tapi ke customer gitu kan, citra perusahaan ya kan, lalu juga tanggung jawab ke tim kita gitu kan, gimana caranya tim kita juga tetap bisa mau mengakomodir apa kebutuhan atau kepentingan si PP-nya ini gitu kan. Nah, jadi yang cara dilakukan adalah saya selalu membawa culture yang dulu saya coba terapkan di diri saya coba terapkan ke tim. Jadi saat ibaratnya kepentingan ya, ada si level yang kepentingannya A, B gitu kan, atau tim sales butuhnya C, D gitu kan. Saya cuman akan tampung, jadi saya selalu mendengarkan, saya tampung. Jadi saat saya udah tampung, saya coba langsung bikin breakdown-nya, dan saya lempar lagi secara prioritas mana yang paling tinggi, yuk kita susun bareng-bareng, karena kita riset seperti ini. Kalau dulu kita susah banget punya datanya nih, berapa sih velocity tim kita itu. Kalau sekarang karena pakai task manajemen yang bikinan sendiri, saya bisa lihat nih velocity-nya seperti ini gitu. Dan setelah tahu nih prioritasnya, lalu kita prioritas lagi dari secara value-nya. Kira-kira kalau kita dorong ini, value ke perusahaan tuh berapa besarnya gitu. Barulah setelah itu kita geser lagi, baru kita masuk ke dalam proses development. Dan saat proses development jelas, biasanya ada ego developer ya. Iya. Punya gini, kata timnya ini pakai ini gini. Nah itu cukup memang menurut saya lebih susah dibanding kita ngobrol sama customer sebetulnya. Jadi gimana caranya tim-tim di bawah kita juga paham terkait dengan goals-nya ini gitu kan. Nah, dan kepentingan mereka juga. Kadang-kadang tim developer ada yang research dan segala macam gitu kan. Kita harus juga akomodir juga. Tapi gimana caranya research itu juga align sama kebutuhan kebutuhan company kita, goals company kita. Gitu. Karena saya berawal dari programmer gitu kan, dan juga memang kita ibaratnya di officers kita selalu buat sebuah komponen, tanda kutip ya, komponen ya pendukung si no-code ini. Biasanya mereka research itu sampai saat ini selalu align dengan kebutuhan dan goals company. Jadi mereka mau riset ini, saya lempar cari, bener nggak ini tinggi? Oh, sama-sama tinggi, oke jalan. Oh ini rendah, akhirnya saya lempar, boleh nggak riset ini dulu, gitu kan? Riset ini dulu, baru kita development ini berbagai, gitu. Dan bagaimana caranya tim itu juga paham, oh iya bener ini perlu banget nih, gitu kan? Dan selalu dijelaskan ke goals-nya. Goals tim kita tuh apa, goals company kita tuh apa, dan apa yang mau kita kejar. Jadi pendekatannya ke sana. Dan saya bilang ke tim produk saya, ke tim SA gitu, tim SA, saya bilang tim SA harus punya data dan knowledge terkait dengan produk dan juga teknologi yang akan kita development itu harus lebih besar, bukan lebih tinggi ya tapi lebih besar pengetahuannya gitu kan. Biar cakupannya kita jelas punya evidence. Karena kan developer terutama backend biasanya benar-benar nge-challenge untuk apa gini. Nah itu kita harus bisa jawab. Karena kalau kita nggak bisa jawab gitu kan, pengalaman zaman dulu adalah biasanya di drive sama tim developer. Karena mungkin ada beberapa developer gitu kan, mungkin ya udah ini susah nih, gini aja lah ya gitu kan. Kadang-kadang ya udahlah gitu aja gitu. Makanya saya menerapkan SA harus punya knowledge yang lebih besar. Jadi setiap itu challenge lagi, kenapa kayak gini, kenapa? Coba deh gini, oke, apa sih? Dan kita gali, apa sih yang membuat mereka nggak bisa? Yuk kita sama-sama cari. Dan itu yang dilakukan supaya kita sama-sama enak dan kita punya empati ya dalam proses development ini. Dan agar semua tim kita nih itu bisa mendorong terhadap goals-nya perusahaan bersama. Oke, mantap. Ini sebenarnya apa yang Mas Restu jelasin ini kayak menjawab dari banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan, cuma udah dijawab dari penjelasan Mas Restu. Mantap. Dan kita udah hampir atau sudah 40-an menit nih, jadi saya mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang penutup aja. Jadi dari apa yang Mas Restu udah capai nih sampai sekarang, pernah nggak sih Mas Restu punya pikiran, coba kalau saya terlahir kembali, saya mau melakukan sesuatu yang lain? Ada nggak sih hal yang mungkin Mas Restu tertarik dan mungkin pengen lakukan, pendek aja? Oke. Mungkin kalau saya terlahir kembali, mungkin pengen
pengen belajar terkait product management lebih cepat ya. Jadi saat itu hanya terfokus ngoding gitu kan. Bikin startup itu yang penting ngoding gitu kan. Ternyata salah. Something wrong. 2013 sampai 2015 something wrong, yang mana saya mikir bikin startup itu harus coding doang gitu. Ternyata enggak ternyata gitu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi harap kalau saya terakhir kembali, saya pengen balik ke 2013 dan mulai belajar hal-hal yang sifatnya general gitu. Dulu jadi bukan Mas Restu pengen jadi ganti profesi, ganti karir, benar-benar punya passion di sini ya dari dulu. Bahkan tadinya seorang guru ya gitu gampangannya, udah 3 tahun nih jalanin sampai pindah ke yang benar-benar di passionnya Mas Restu. Mantap. Oke. Adakah pesan-pesan untuk yang bisa disampaikan ke teman-teman yang dengerin ini, mungkin mereka yang masih baru mulai merintis karir? Saya sendiri di sini saya kayak seperti lagi sesi mentoring nih sama Mas Restu. Terima kasih banget teman. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk bisa menunjang karir mereka, perjalanan mereka ke depan. Oke, mungkin ada dua hal ya. Pertama mungkin wejangan orang tua nih yang sampai sekarang saya ikutin ya, dan itu juga membuat saya waktu itu bertahan di Jojonomic. Jadi sempat saya sampai pernah galau ya awal masuk Jojonomic gitu kan. Yaitu adalah berikan saja dulu apa yang bisa kita berikan ke perusahaan gitu kan ya, ke tempat kerja kita, dan jadilah seorang yang profesional. Karena kalau kita memberikan terbaik, pasti kita juga dapat hal yang baik. Itu yang pertama sih. Jadi jangan pikirin apa yang akan kita dapat dulu, tapi apa yang bisa kita berikan dulu gitu kan. Lalu yang terakhir mungkin adalah kita nggak boleh menaruh topi tanggung jawab ke orang gitu. Selalu taruh topi tanggung jawab itu di kita. Misal contoh, misalkan kalau kita sebagai lead, misalkan developernya nggak ngerjain nih hari ini, kita jangan bilang iya karena developernya nggak ngerjain. Apakah kita sudah ingetin, kita udah remind belum sih pagi-paginya dia ngerjain ini, kita siangnya udah remind udah selesai atau belum, atau enggak gitu. Itu kan salah satu bukti tanggung jawab. Jadi nggak boleh kita menaruh tanggung jawab itu ke orang gitu. Itu aja sih. Oke, mantap. Jadi lebih aktif gitu ya untuk ngambil tanggung jawab, jangan cuma menunggu untuk dikasih. Mantap. Dan saya mau tanya pertanyaan magic kita. Ini selalu kita tanyain ke tamu-tamu Bullsize kita ini. Kalau Mas Restu harus merangkum diri Mas Restu dalam 3 kata, apa itu? Merangkum 3 kata. Apa ya? Saya orangnya lapar segala hal gitu kan. Terus saya suka inovasi, dan mungkin terakhir itu adalah saya suka creativity. Mantap, ini semua benar-benar sangat menunjang ya dengan apa yang Mas Restu sekarang lakukan. Oke, sebelum saya terima kasih, ada lagi gimana nih teman-teman kalau misalnya mau reach out ke Mas Restu, mungkin bisa tanya 1-2 hal lewat sosial media, mungkin dari mana Mas Restu lebih aktif? Boleh, saya di LinkedIn saya juga aktif, tapi mungkin sehari sekali lah saya buka ya kalau di LinkedIn gitu kan ya. Mungkin sosial media paling sering buka sih Instagram gitu. Dicari aja di Restu_27 gitu aja. Oke, nanti teman-teman kita akan nunjukin di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung cari aja nanti di Instagram. Oke, makasih banget Mas Restu, karena waktu kita memang mepet. Kalau kita bisa nih, mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain sama kita. Masih banyak yang bisa diobrolin, masih banyak yang bisa kita sharing sama teman-teman semua di sini. Kembali lagi terima kasih kepada juga yang teman-teman yang udah nonton semuanya di sini. Jangan lupa untuk selalu like video kita, subscribe juga di channel kita ini sekarang, juga follow kita di Instagram dan LinkedIn dan juga TikTok di mtarget.pro. Oke, terima kasih. Begitu saja saya undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.